Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma tsabbit imanana wa tawaffana 'alal imani wal Islam. Allahumma tsabbit imanana wa tawaffana 'alal imani wal Islam. Allahumma tsabbit imanana wa tawaffana 'alal imani wal Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Semoga pada perjumpaan kita di pagi hari ini saya sangat bahagia bertemu dengan wajah-wajah takwa, bertemu dengan wajah-wajah yang kalbunya calon penghuni surga gitu ya. Insya Allah pagi-pagi sudah diawali dengan zikir al-maksuratnya barangkali gitu ya. Siang sedikit sudah duhanya, duha kita meminta kepada Allah dengan segenap permintaan kita sampai maksa ke Allah. Ya, masih ingat bacaannya? Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu bla bla bla. Artinya maksa, subhanallah, luar biasa gitu ya. Allah, pokoknya kalau adanya di dunia beginikan, kalau adanya di laut beginikan, kalau adanya di atas beginikan. Wah, subhanallah. Teman-teman sepertinya masih muda-muda nih. Sepertinya masih dalam rangka pencarian. Cari apa? Cari jodoh. Tapi mudah-mudahan niat Takwadis bukan mau cari jodoh. Hati-hati, karena subhanallah ya, niat itu segalanya. Adanya di hati, dan hati kita itu sebagai raja yang mengendalikan segenap aktivitas tangan kita, kaki kita, lisan kita, mata kita, telinga kita yang sepele-sepele ini nampaknya itu kendalinya ada di hati. Kata hati itu, lihat di luar ada pesta akhir tahun. Kata kaki, langkah ya, pengen ngelangkah. Kata hati, jangan, bukan urusan kita. Atau sore-sore ada dua pilihan kita, ada grup tilawah, ada yang ngajak jalan-jalan ke mall. Kata hati, sebelah mall loh, sebelah kanan tilawah loh. Kata hati, ayo pilih tilawah, pilih mall. Nah, semuanya yang memonitor, semuanya yang mengendalikan, semuanya yang mengarahkan, itu adalah hati kita. Oke, teman-teman sekalian, kita awali dengan sebuah kesepakatan. Kenapa sih kita pengen memahami dan mengaplikasikan apa yang namanya kajian tazkiyatun nafs? Takutnya nanti ada yang sudah punya baby di rumah, lagi berceloteh belajar berkata-kata, nanya, Mama kita mau kemana? Mau ke majelis. Kajian apa, Ma? Tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Kadang-kadang kan kita suka enteng-enteng aja gitu ya. Ayo tazkiyatun nafs, oh, rame gitu ya, subhanallah. Tazkiyah, maaf, apa artinya? Mensucikan, membersihkan gitu ya. Nafs, hati aja ya bahasa kitanya. Tazkiyatun nafs adalah upaya kita membersihkan, mensucikan hati kita. Supaya apa? Yang pertama, supaya semua yang ada dalam kendali hati semuanya connect kepada komentar atau kendali hati yang disuka Allah. Pembukaan nih. Hati ada berapa macam? Satu, qalbun mayyit. Ya, ini pembuka aja kan, belum sampai. Nanti kita mau apa ya? Mau ke qalbu para penghuni surga. Ini semuanya calon penghuni surga insya Allah. Kan kita umatnya Rasulullah ya.
Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggak. Ada yang enggak? Enggak. Insya Allah gitu ya. Cuma kita belajar menata dari sekarang supaya cepat ke surganya itu seperti apa kalbunya nanti insya Allah gitu ya. Oke, kalbun, satu kalbun mayyit. Hati-hati yang tidak mengenal Allah, hati-hati yang tidak mengenal ketauhidan, hati-hati yang tidak mengenal makna iman, tidak mengenal tuntunan Allah, tidak mengenal Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita, maka hati itu adalah hati qalbun. Bahasanya hati atau qalbun. Qalbun mayyit, hati yang mati. Ibarat sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang sangat pekat dan tak ada celah cahaya di situ. Di bahasa Al-Quran, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, qalbun mayyit itu la yu'minun, tidak beriman. Walaupun di depan mata ada masjid, walaupun ceramah di mana-mana, walaupun tuntunan Allah selalu berada di hadapannya, tapi qalbun mayyit itu akan menolak dan menolak segenap tuntunan Allah. Insyaallah kita bukan ada pada posisi itu. Yang kedua, qalbun marid. Berapa kali pertemuan Tazkiyatun Nafs? Ada yang suka ikutan di Darut Tauhid di Paku? Atau baru ketemu Umi? Oh subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Baru ketemu Umi ya? Oh iya, Umi agak sering kalau di Paku. Iya. Oke, kita dari awal berarti ya. Qalbun mayyit, kedua qalbun marid. Qalbun marid ibarat selembar kertas putih, kan? Selembar kertas putih yang terkena tinta setitik bergelombol menjadi segumpal gitu. Kenapa menjadi bergumpal? Karena ketika si kertas putih ini dititiki satu tinta, tidak berusaha dihapus. Ada bercak-bercak dalam dada kita. Maaf, Umi pernah ketemu dengan seseorang yang dirawat di rumah sakit. Kemudian pas dilihat hasil ronsennya, ya Allah Bu, ini tuh paru-parunya sudah kena flek. Bahkan bukan flek lagi, katanya sudah bergumpal. Asalnya flek setitik. Tapi karena tidak sadar bahwa dia terjangkit penyakit itu, gitu ya. Kemudian sampai menggerombol tadi, fleknya itu sampai banyak. Nah, kita juga sama. Hati kita ini hati seorang mukmin, meyakini Allah, meyakini Rasulnya, dan kita ini adalah orang-orang bertauhid kepada Allah. Sejak kapan? Bunda, kakak, teteh, ahwat, sejak kapan kita beriman kepada Allah? Yang kenceng dong. Sejak dalam kandungan bunda kita, gitu ya. Ketika kata Allah, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini sebagai Tuhanmu? Kita menjawab apa? Benar, aku bersaksi engkau sebagai Tuhanku. Semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini pengakuannya, syahadahnya di hadapan Allah, qalu nahnu syahidna. Qalu bala syahidna. Benar, aku bersaksi bahwa engkau ada sebagai Tuhan. Cuma sayang, dia terlahir dalam keadaan beriman, dia terlahir dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, tapi hidupnya tidak dekat dengan tuntunan keimanan dan tuntunan keislaman. Sehingga flek-flek tadi itu menggerombol jadi sebuah penyakit hati yang pada kertas putih itu ada kelompok hitam, dan bisa jadi kelam kertasnya itu. Nah, kayaknya ini hampir semua kita. Kadang-kadang hati kita marit, sakit. Kadang-kadang lebih celing. Kayak pagi ini kayaknya kita lagi sehat-sehat ini. Pasti persiapan gitu ya. Sebelum berangkat, ya Allah Ar-Rahman,
Ya Allah, ku awali hariku dengan zikir. Ya Allah, ku awali hariku dengan duha. Ya Allah, ku jalani hariku. Kita pasang target amaliah kita di hari ini. Apalagi hari ini mungkin yang berkarya libur di hari Sabtu gitu ya, tidak kemana-mana. Berarti sekarang ini sedang ada satu momen buat kita untuk hari ini hati kita sedang sehat, hati kita sedang tidak sakit. Insya Allah mudah-mudahan begitu gitu ya. Dan kalau toh ada, maka majelis inilah yang akan memberikan obat buat penyakit-penyakit hati itu nanti. Ketiga, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang suci. Dan itulah hati-hati yang akan selamat. Oke? Yang bersih, yang selalu dirawat, dipelihara sampai tertinggi tingkatannya tazkiyatun nafs, hati yang suci. Dan itu gak akan terwujud tanpa ikhtiar kita untuk selalu kita mengawasi, meraba, terus mengamati bagaimana kondisi hati kita, supaya kalau toh kita terjangkit penyakit, kita sadar secepatnya, kita cepat-cepat berobat. Supaya tidak parah seperti tadi. Bagaimana dengan qalbun salim ini? Ya Allah, insya Allah kita juga kebagian. Kadang-kadang lagi enak banget, hanya ketemu teman pengen bawaannya senyum, ketemu kenceleng pengen infak, ketemu Al-Quran pengen tilawah, naik di bis kota ngapain setel lagu nggak jelas, masukkan ke telinga muraka sepanjang jalan. Ya Allah, maka tadi kita doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan cabut nikmat hidayah ini, jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut kenikmatan ada di jalan tuntunanmu ini. Ya, apa doa itu? Insya Allah ya, ada yang baru dengar, nanti SMS Umi ya, kita SMS-in. Masalahnya apa? Gak ada yang berani menjamin hati kita seperti apa. Gak ada yang berani menjamin hati kita istiqomah dalam qalbun salim. Gak ada yang bisa jamin bahwa kita ini akan tetap dalam satu kondisi, yaitu tuntunan hidayah Allah. Maka tugas kita adalah menjaga agar hidayah Allah yang telah dititipkan kepada kita. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau bikin keras hatiku setelah kau lembutkan hati ini. Itu kan subhanallah. Jangan kau cabut nikmat ini setelah kau beri kenikmatan aku sebagai seorang mukmin. Jangan kau cabut nikmat kenikmatan yang berada di dalam tuntunanmu setelah kau tuntun aku dengan jalan hidayahmu. Subhanallah ya. Oke. Kenapa sih kita sangat harus memprioritaskan apa yang namanya tazkiyatun nafs? Ya, subhanallah. Oke, kalau Umi jawabannya begini. Teman-teman boleh punya jawaban lain, banyak kok jawabannya. Tapi kalau Umi jawabannya satu, simple insyaallah. Aku pengen menjadi hamba Allah yang disuruh Allah menjadi kekasih. Aku pengen dikumpulkan dengan hamba-hamba yang dicintai Allah. Aku pengen dikumpulkan di jannahnya Allah. Makanya aku pengen memiliki hati yang qalbun salim. Adanya di mana jawaban barusan? Adanya di mana jawaban barusan? Di surat Al-Fajr. Ya. Oke, di surat Al-Fajr. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang nyaman, qalbun-qalbun yang salim, gitu kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho. Kau ridho kepadaku sebagai Rabbmu, aku pun ridho kepadamu sebagai hambaku. Pengen jadi
orang yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah. Pengen ya? Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang ridho dan diridhoi. Ya Allah, luar biasa. Kita dirindukan Allah dan kita rindu ketemu Allah. Kita disayang Allah dan Allah sangat merindukan dan menyayangi kita. Satu lagi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo berlomba-lomba berkumpul dengan hamba-hamba yang aku sayangi. Dan berkumpullah kalian semua jannati, di syurgaku. Jadi teman-teman, yang namanya kajian tazkiyatun nafs itu bukan sekedar, tapi inti dari segala kajian dan inti dari segala ilmu. Karena hati adalah segalanya dalam hidup kita. Ya. Pengen disayang Allah, dicinta Allah, pengen juga kita mencintai Allah. Pengen diseru dan dikumpulkan bersama hamba-hamba yang dicintai Allah, dan kita pengen maksimalnya, finaltinya nanti kita dikumpulkan di syurganya Allah. Subhanallah, luar biasa. Teman-teman mau mengambil cerminan siapa? Khadijah, Ummahatul Mukminin, Asiyah, Jauzah Fir'aun, atau siapa? Atau mungkin kita pengen jadi seperti Fatimah, putrinya Rasulullah, gitu ya. Ayo kita pelajari mereka semua. Kenapa mereka dicawiskan? Kalau bahasa dicawiskan bukan dicawiskan, dijanjikan Allah sebagai calon-calon penghuni surga. Bahkan Fatimah itu luar biasa. Al-Kisah, suatu saat baginda Rasulullah mengunjungi putrinya Fatimah. Pernah dengar cerita ini atau baca kali ya? Mengunjungi putrinya Fatimah. Fatimah agak-agak malu. Ketemu ayahnya mendadak, kok ayah nengokin mendadak sih gitu. Kemudian dia tutupkan pintunya walaupun di rumah. Terus dia bilang, ayah, aku pakai kalung. Kata ayahnya, udah tahu, kelihatan kok barusan gitu ya. Mungkin kita di hatinya, aku pakai kalung dikasih Ali suamiku. Ya, mendengar ungkapan yang jujur itu, aku pakai kalung dikasih Ali suamiku, memang kelihatan gandol-gandol gitu ya. Nah, kata Rasulullah, oh segitu. Dan gak lama kemudian Rasulullah berpaling, pergi meninggalkan Fatimah, putrinya. Fatimah gak nyaman hatinya, kenapa sih? Gak lama kemudian Rasulullah balik. Fatimah, aku kabarkan satu hal. Allah memberitahukanku bahwa putriku Fatimah akan menjadi penghuni surga. Akan menjadi penghuni surga, kepala pasukan orang-orang penghuni surga. Kata Rasulullah, aku takut kalau janji Allah ini dicabut kembali. Karena aku lihat putriku sudah ternoda kecintaan terhadap dunia. Aku takut kalungmu itu bertambah menjadi gelang. Aku takut gelangmu itu bertambah jadi gelang kaki. Aku takut jarimu yang 2 jadi 5 dipakaiinnya. Ya itu sih bahasa tambahan kita gitu. Cuma kata Rasulullah, aku takut Allah mencabut janjinya itu karena putriku mulai tergiur kehidupan dunia. Nanti pemahamannya lain ya. Ini kan putri Rasulullah dengan Rasulullah gitu kan. Sebenarnya artinya hidup dunia kita jadikan menjadi tangga menggapai kehidupan akhirat yang mulia, yang tiada berbatas, yang janjinya surga Allah. Berlalulah Rasulullah, Fatimah bergegas dari rumahnya dan menjual kalungnya, kemudian dihabiskan untuk diinfakkan. Kita kayaknya enggak deh, kecuali kalau yang dengerin majlis Ustadz Yusuf Mansur. Nggak boleh surbannya yang jalan, tapi mereka yang butuh surban ini yang jalan. Ayo yang mau infak surbannya di depan. Itu Ustadz Yusuf Mansur. Kalau kita kayaknya nyari hashtagnya dekat enggak sih? Kalau enggak, alhamdulillah enggak dekat. Alhamdulillah, subhanallah ya. Tazkiyatun nafs di pagi hari ini kita coba Umi mendidik hati Umi.
teman-teman dengerin, mentafakuri, dan kita juga sama saling mendidik gitu ya. Yang namanya kita berada di majlis itu, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Ukhuwah Allah ikatkan, hati ditambatkan, rahmat dikucurkan. Nanti satu-satu, oke? Karena kita tadi bertekad ingin menjadi orang yang dicintai Allah, ingin menjadi dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai Allah, dan ingin berkumpul di surganya Allah. Maka mari terus kita berusaha menata kalbu kita yang selalu dan akan terus menjadi monitor semua perilaku kita, insyaallah. Oke. Yang pertama, kalbu kunci keselamatan. Oke. Satu, kalbu kunci keselamatan. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mulghah, fa idza saluhat sa'iru jasadihi, wa idza fasadat sa'iru jasadihi. Ingatlah bahwa pada diri setiap manusia ada segumpal daging. Nah, inilah dia pembicaraan kita nanti di hakikat, kan? Bila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tapi bila segumpal daging itu rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Kalau kata hatinya, itu barang orang, tapi sangat memikat. Ayo ambil, minimal gasap, maksimalnya mencuri. Ini tangan dimonitor, diperintah sama hati kita. Hatinya rusak, maka tangan pun jadi ala wahya al-qalb. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Sering kita bahasakan dengan qalb. Teman-teman, hadis ini sahih. Karena sahihnya nggak mungkin kita menyepelekan mengurus hati ini. Nggak mungkin kita tidak meluangkan waktu untuk mempelajari ilmunya. Jadi syukur kepada Allah pada pagi hari ini dikumpulkan kita di sini. Mudah-mudahan Allah titipkan ilmu yang manfaat kepada kita. Termasuk Umi yang bicara ya, karena bicara tazkiyatun nafsu berat. Beratnya apa? Nggak ada yang bisa menilai selain diri kita sendiri. Ketika kita berkata qalbun salim, ya Allah, teman-teman sepertinya menilai, aduh Umi enak banget ngomongnya, kayaknya Umi sudah tazkiyah. Enggak, artinya enggak, belum. Umi juga sama sedang belajar menata. Ketika Umi bilang, ya Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, pagi hari ini Umi dipertemukan dengan aura-aura ketakwaan. Nah, menurut Umi bicara begitu, tapi hati kita gak ada yang tahu. Jadi ukuran tazkiyatun nafs adalah diri kita. Maka kata Allah, wala tuzakku anfusakum. Jangan mengaku diri ini sudah bersih, jangan mengaku diri ini sudah suci, jangan mengaku diri ini sudah baik. Sekalipun sudah ada kebaikan yang kita lakukan, tapi selalu kebaikan yang satu jadi motivasi besar untuk melakukan yang baik. Berikutnya, ketika kita mengatakan bahwa kalbu tertentu akan menjadi penghuni surga, maka selayaknya kita memahami yang seperti apa saja sih yang akan dijanjikan Allah menjadi penghuni surganya Allah. Kita duduk satu-satu ya. Satu, hati yang senantiasa tertambat kepada ibadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Tambahin saja, hati yang senantiasa bergantung tertambat kepada konteks ibadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Kenapa poin pertama adalah hati yang selalu tertambat untuk beribadah kepada Allah? Lah, itu semua tugas kita sebagai hamba Allah.
Karena hakikat penciptaan kita adalah beribadah kepada Allah. Tiada detik, tiada menit, tiada jam, tiada hari, tiada pekan, tiada bulan, semuanya konteks ibadah kepada Allah, dan itu adalah perilaku seorang mukmin. Adakah langkah kita yang bukan ibadah? Bisa jadi ada, yang niatnya salah. Tapi kalau kita dari awal kehidupan kita, mulai dari hari ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, telah membangunkan aku, kau tuntun aku untuk hari ini ibadah kepadamu ya Allah. Apapun yang kita lakukan, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua yang kita lakukan, urusan dunia, urusan akhirat, baik niatnya, insya Allah menjadi urusan ibadah di sisi Allah. Berbaik sangka, berhati-hati bahwa kita sedang ibadah kepada Allah. Terus menata diri, menata hati, agar sampai jangan keluar perilaku kita dari konteks ibadah kepada Allah. Kadang-kadang suka ada begini, sepele. Kalau seorang ibu pagi-pagi, kayak Umi, kadang-kadang hati terlapang, ya Allah, alhamdulillah jam 6 pagi sudah siap, sudah selesai menyiapkan sarapan. Alhamdulillah setengah 7 anak-anak sudah berangkat ke sekolah, jam 7 si Abi sudah berangkat, alhamdulillah ya Allah. Hingga sekarang apalagi yang akan kulakukan terus. Kadang-kadang luar biasa, kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang juga ada ibu-ibu yang berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu bukan ibadah. Kapan sih aku bisa ibadahnya? Sehari-hari sibuk dengan cucian piring, sehari-hari sibuk dengan cucian. Kapan sih cucian beresnya? Sehari-hari dapur, kasur, kamar, anak-anak. Kapan aku bisa ibadahnya? Nah, sebenarnya ceritanya ada teman bulan Ramadan kemarin, awal Ramadan saum sehari 2 hari. Hari berikutnya beliau BBM, teman-teman doain aku ya, kuat jalani ketentuan Allah. Insyaallah. Emang kenapa say? Gitu ya. Aku harus berangkat ke rumah sakit pagi ini. Rumah sakit memang kenapa? Hari ini aku mau jalani kuret, Umi, janinku nggak berkembang, jadi harus dikuret. Karena nggak baik, nggak akan bagus. Ya sudah, kalau keputusan dokter secara ini dokteran nggak bagus, jalan. Artinya memang harus jalan. Akhirnya kan hari-hari berikutnya nifas dan lain sebagainya, agak sholat, agak sahur, sampai kepada malam detik-detik iktikaf. 1, 3, 2, malam-malam terakhir kita kan BBM ke teman-teman, ayo berangkat iktikaf, kompak yuk di mana? Gitu. Teman-teman jawabnya, ya Allah, kenapa saat kau beri kesempatan aku mendekat kepadamu, justru aku tidak kau golongkan termasuk orang-orang yang bisa mendekat kepadamu. Aku sedang nifas, Umi. Wah, subhanallah gitu ya. Umi aja yang bacanya sempat nangis. Allahu Akbar. Ini temanku, dia begitu sedih, terangsa banget kehilangan kesempatan ibadah kepada Allah gitu ya. Umi bilang, semua yang kita lakukan adalah ibadah, termasuk bagi seorang mukminah. Saat Allah mentakdirkan sesuatu padanya dan hatinya siap menerima ketentuan Allah, takdir Allah itu, maka itu adalah ketauhidan yang paling hebat dan ibadah yang utama. Betul itu Umi, iya say. Kau bisa jagain anakmu di rumah yang lagi demam. Kau bisa istirahat supaya cepat pulih kesehatanmu. Kau bisa pikir apa yang kau bisa. Kau bisa baca sholawat, kau bla bla bla. Mi, betulkah itu jadi ibadah? Ibadah say, bukan hanya itikaf. Ayo dah. Jadi konteks ibadah terkadang suka disalahartikan bahwa yang namanya ibadah itu vertikal. Tidak berpikir yang dan teman-teman di malam iktikaf, malam ganjil, misalkan utamanya mau berangkat iktikaf, tapi kata ibu kita di rumah, ibu pusing, mau iktikaf ya, gak usah dijawab iya, bilang iya bu, tapi ibu demam ya, takut temenin di rumah aja. Bisa jadi itu yang paling utama buat kita, birrul walidain.
segala sesuatunya, mau itu urusan horizontal, mau itu urusan vertikal, mau itu urusan duniawi, mau itu urusan akhirat, semuanya bagi kita seorang mukmin adalah konteksnya ibadah. Contoh kecil, ini kan masih muda-muda ya. Teman-teman berangkat melangkah pagi-pagi berangkat ke tempat kerja, ke kantor, niatnya kerja, niatnya dapat salary, niatnya udah dapat uang apa? Udah dapat gaji apa? Udah dapat gaji, kita niatkan ya Allah, semoga dengan apa yang aku dapat, aku bisa membantu tugas suami menafkahi keluarga. Sepanjang jalan sampai di tempat kerjaan, sampai kita melakukan tugas-tugas pekerjaan, sampai kembali ke rumah datang saatnya gajian pun, bukan hanya uang yang kita dapatkan, tapi yang paling utama adalah pahala di sisi Allah. Kata Allah gini kan, barang siapa yang menghendaki pahala atau balasan urusan dunia, maka akan aku berikan dunia itu bebas kepada siapapun yang meminta. Bahkan tidak minta pun aku kasih kok makan, aku kasih kok rezeki, aku bebaskan urusan dunia itu. Tapi tidak ada bagian untuk urusan akhirat, untuk orang-orang yang hanya meniatkan untuk urusan dunia. Nah, bagi kita urusan dunia, urusan akhirat, semuanya konteksnya ibadah. Keduanya, ibadah pun harus mukhlis, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan mensekutukan Allah. Konteks ini yang harus diwaspadai dalam hati kita. Kenapa? Karena yang namanya pekerjaan syirik dan penyakit-penyakit hati yang lainnya adanya di hati ibarat teman-teman tahu kutu besuk, dicari-cari nggak ada, tapi kok bau, dicari-cari nggak ada, tapi kok gatel baru gigit, udah ketemu, wah kita dendamnya luar biasa, sampai dipijat-pijat gitu kan, nggak kelihatan tapi kerasa. Nah ini dia, hati-hati, wala tusyriku bihi syai'an. Kata-kata kita, langkah kita, tekad kita bisa saja mendekatkan kita pada perbuatan yang satu ini. Kenapa kita harus lakukan yang dua ini? Ibadah semuanya kepada Allah daripada segenap aktivitas kita, dan kita jangan mensyukurkan Allah. Ya Allah, kita kan pengen ketemu Allah, tadi judulnya. Pengen dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang dicintai Allah. Sementara kata Al-Quran surat Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu aku. Ada yang ingin ketemu Allah? Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dua aja, udah berbuat baik, beramal soleh. Bukan berbuat baik saja, tapi beramal soleh. Karena tidak semua perbuatan baik itu amal soleh, tapi semua amal soleh itu pasti indikasinya baik. Kenapa bedanya amal baik dengan amal soleh? Amal soleh kebaikan yang dituntut Allah dan Rasulnya, sementara amal baik belum tentu dituntut Allah dan Rasulnya. Jadi kita falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hati-hati. Kita gadis-gadis cantik, gadis-gadis mungil, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun. Ada teman Umi yang bilang, ya Allah, kenapa ya nggak kunjung datang? Padahal aku saum Daud sudah, duha sudah, apa sudah dilakukan ikhtiar, bahkan titip pesan pun, titip proposal sudah dilakukan. Tapi kenapa yang satu ini nggak kunjung datang? Ada noda-noda yang memerciki hatinya. Kata ibu, coba datang ke si Fulan, coba datang ke si Anu. Biasanya kalau dia apain gitu ya, itu jodohnya cepat. Nah, hati-hati. Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yakin Allah yang memberi dan Allah yang menentukan. Minta doa kepada orang tua kita dan lakukan ikhtiar yang syar'i. Jangan sampai hanya karena itu kita nggak sadar merambah kepada perjalanan syirik yang tadi banyak sekarang. Ya, luar biasa. Tidak di kampung, tidak di kota, tidak di masyarakat modern, tidak di masyarakat yang
ada kontek-kontek kesyirikan ini, dan mudah-mudahan kita dijaga Allah, insyaallah. Oke. Kedua, agar kita dituntun Allah memiliki qalbu yang dijanjikan akan menjadi penghuni syurga. Satu, berikutnya adalah hati yang selalu tertambat kepada halaqah dzikir. Hati yang selalu tertambat dalam keadaan zikir. Teman-teman, kalau zikir kepada Allah, ingat kepada Allah di majelis ini, gak mungkin udah. Kita semuanya sedang mengingat Allah. Kita semuanya sedang diingatkan akan kehebatan Allah. Kita semuanya akan diingatkan akan perjumpaan dengan Allah. Kita semuanya terus Allah. Ini halaqah. Tapi yang dimaksudkan lebih dari ini bukan sekedar halaqah ini, tapi dimanapun kita berada, Allah senantiasa berada di hati kita. Dimanapun kita berada, merasa selalu dipantau Allah, selalu dilihat Allah, dan selalu yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Jangankan kita yang tinggi besar begini, yang warawiri sana sini. Di hadis qudsi dikatakan Allah itu luar biasa, maha. Malam gelap gulita pekat sekali, daun ranting yang jatuh pun Allah tahu. Jadi nggak mungkin orang yang seperti kita tidak merasa ditatap, tidak merasa dilihat, tidak merasa dipantau Allah dalam segenap. Maka di sanalah kita selalu zikir kita adalah ingat bahwa Allah sedang menatap kita. Nah, cuma spesifik ada di halaqah zikir adalah bagian dari zikir kepada Allah, bagian dari cara kita mengingat Allah. Kata Rasulullah, tidaklah segolongan orang duduk seperti kita dan menyebut nama Allah dari tadi kita ya, walaupun tidak walaupun tidak begitu, tapi hati kita sedang bergema. Hati kita ini, kan? Melainkan para malaikat mengelilingi mereka. Melainkan malaikat sedang mengelilingi kita. Jangan kira tempat ini tidak berdesakan andai kata Allah menampakkan semua makhluknya yang hadir di tempat ini. Jangan kira kita tidak akan kejepit kalau Allah mentakdirkan makhluk yang hadir di tempat ini Allah wujudkan nyata seperti kita. Kenapa? Karena salah satu di antaranya malaikat sedang mengelilingi kita. Oke. Apa tugas mereka? Allah menurunkan rahmat kepada kita sekalian yang sedang berada di halaqah zikir, yang sedang berada di halaqah ilmu, dan itu adalah tugas pada malaikat untuk menyampaikan. Ya Allah, siapa sih di antara kita yang tidak tahu, tidak haus rahmat Allah? Dan hati-hati ketika kita tidak merasa butuh Allah, tidak merasa butuh kasih sayang Allah, tidak merasa butuh rezeki Allah, tidak merasa butuh rahmat Allah, tidak merasa butuh pertolongan Allah, berarti hati kita kembali sedang sakit. Karena hati seorang mukmin yang sehat itu selalu haus, bagaikan seseorang yang sedang berjalan di tandusnya padang pasir, cari oase kemana-mana tidak menemukan, dan ketika ada seseorang yang memberi minum seteguk saja, ya Allah, kayak orang yang baru buka puasa, dhahabad dhama'u wabdallatil uruqu, ya Allah, tenggorokanku sudah basah, gitu kan? Dengan adanya takjil berbuka puasa, hati seorang mukmin selalu haus dengan rahmat Allah. Nah, dan pada halaqah seperti inilah spesifik kita mengingat Allah, dan Allah menjanjikan menyirami kita, mengguyur kita dengan siraman rahmatnya, insyaallah. Nanti pulang kita rebo. Tahu rebo? Kalau orang Sunda tuh rebo, kiri kanan tangannya penuh jinjingan, di belakangnya bawa ransel, di depannya bawa tas kecil. Terus pokoknya semuanya tubuh kita tuh rebo gitu kan. Rebo tuh, aduh apa ya rebo, pokoknya penuh aja gitu ya rebo itu gitu ya. Penuh apa? Habis dari halaqah zikir, habis dari halaqah ilmu, kita dihujani rahmat Allah, dan kita termasuk orang yang menjemput rahmat atau rahmat Allah kah, atau justru kita sebaliknya biasa, penyampai materinya aja lokal, Umi Hasbi istrinya Ustadz Ar-Rahman misalkan gitu ya. Hati-hati, nanti kita pulang jangan sampai
berlenggang kagum tanpa kita berpanen rahmat dari Allah. Padahal Allah sedang menghujani kita dengan rahmatnya. Subhanallah, ini ya. Ketentraman hati turut pada mereka. Teman-teman, ada yang sedang bermasalah, sepertinya ada nih yang sedang berkerut gitu ya, atau ada yang sedang galau minimal gitu ya, sedang galau. Ini sudah Syawal, ini sudah Dzulqa'dah, besok Dzulhijjah gitu ya. Andai dari rumah kita membawa hati yang sedang galau, kita evaluasi sekarang. Apakah kegalauan ini sudah hilang? Minimalnya sudah menipis sedikit-sedikit? Kalau tidak, hati-hati. Bisa jadi kita yang tidak kebagian siraman rahmat Allah ini. Bisa jadi kita tidak termasuk orang-orang yang menikmati halaqah ilmu. Bisa jadi kita justru adanya duduk di sini, kakinya sudah pegel ke sana sini. Bahkan sudah mikir jam berapa sih? Aduh, sama amat sih. Bisa jadi. Hati-hati. Andai ketenangan ada dalam hati kita, berada di halaqah zikir, berada di halaqah ilmu, berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang sedang berpanen, ditolong Allah, dibukakan mata hati untuk mau menerima tuntunan Allah. Nah ini kita bisa mengukur diri, bisa menilai hati kita. Kan tadi gak ada yang bisa menilai selain hati kita. Adakah kenyamanan dalam hati kita pada saat kita sedang berada di tempat halaqah zikir, halaqah ilmu? Maka berarti kita insya Allah sedang termasuk orang-orang yang ditolong Allah. Ya Allah, enak banget ya, hati itu merasa dipukulin, telinga itu tuing, hati sampai kan remes gitu ya. Subhanallah, ini subhanallah gitu ya. Berarti kita sedang mendapatkan jaminan Allah, yaitu ketentraman dalam qalbi kita. Saat berada di halaqah zikir, di halaqah ilmu, seharusnya lupa dulu permasalahan itu. Karena halaqah ini pun bagian dari obat hati. Tombol hati ya, ada di lagunya Mas Opi. Obat hati itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu akan adanya di halaqah zikir. Orang-orang soleh itu adanya di halaqah ilmu model kita. Insya Allah ini bagian dari obat hati kita. Yang galau sekarang tadi masuk, sekarang mudah-mudahan tenang. Nanti keluar lebih tenang lagi. Masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sergap ya Allah, salat zuhur, Allah Akbar, hilang pas tuntas. Kalau itu nggak ada, jam berikutnya ada lagi, jihad lagi. Jam berikutnya ada lagi, jihad lagi. Hari berikutnya, malam berikutnya ada lagi. Galau itu jihad lagi. Tiada henti jihad kecuali kematian menutup kita. Itu pahalanya, gitu ya. Jadi yang tidak punya galau nggak punya pahala, kan? Tapi yang punya galau, yang berhadapan dengan masalah, pahalanya. Nah itu jihadnya, gitu ya. Gak ada di antara kita yang lepas, betul-betul lepas dari masalah itu. Masalah hidup tuntasnya nanti saat kematian menjemput kita, baru nggak ada masalah gitu. Insya Allah. Nah jihad kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, dan menjalani prosesnya yang menjadi ladang pahala buat kita. Mudah-mudahan kumpulan kita, halaqah kita menjadi bagian dari obat hati kita. Dan Allah menyebut-nyebut mereka golongan yang akan berada di sisi surga. Orang-orang yang berada sekarang ini, maaf, bukan tadi yang di luar, tidak gitu ya. Coba konteks hadis ini, yang berada di halaqah zikir, berada di halaqah ilmu, akan disebut Allah, diausen nanti sama Allah. Maaf, Mbak Neni, Mbak Rahma, Mbak Nafisah, yang kemarin hari Sabtu pagi ada di majlis duha, ayo. Wah, seruan Allah. Ya, luar biasa. Ya, Allah akan menyebut-nyebut nama kita, memanggil-manggil nama kita. Ayo berkumpul. Ya. Qalbu berikutnya adalah kalbu yang selalu termotivasi dan menginginkan
selalu bertetangga dan berdekatan dengan Al-Quran. Terus dan terus hati kita ditata untuk senantiasa bersama Al-Quran. Dan dengan Al-Quran inilah akan selalu diingatkan saat membaca ayat-ayat perintah Allah, saat membaca ayat-ayat peringatan dari Allah, saat membaca ayat-ayat jaminan Allah buat kita, saat membaca ayat-ayat ancaman Allah buat kita. Maka dengan Al-Quran ini, di samping kita merasa selalu menginginkan terus bertetangga dengan Al-Quran, berdekatan dengan Al-Quran, terus bermuhasabah dengan Al-Quran, kita pun dengan Al-Quran diingatkan akan datangnya kematian. Kenapa? Kata Rasulullah, sesungguhnya hati-hati itu, maksudnya bukan hati-hati, tapi hati, kolbu kita itu berkarat. Teman-teman tahu besi pagar kita kenapa pakai cat, kenapa dicat? Jadi ingat ke rumah cat pagarnya warna-warni kuning, merah, hijau gitu. Kenapa dicat? Supaya tidak berkarat ya. Udah setahun, 2 tahun, catnya mulai menipis, catnya mulai hilang, kita cat lagi gitu kan. Supaya apa? Supaya tidak berkarat dan pagarnya itu awet. Tapi kadangkala kita tidak berwaspada dan tidak sergap untuk menghilangkan dan menjaga hati-hati kita untuk tidak dijangkit karat. Sementara kadang-kadang kita selalu mewaspadai sesuatu yang akan mudah terjangkit karat lahiriah. Sementara kata Rasulullah, kalbu kita ini akan berkarat seperti besi. Ya, besi mah kita kenal, tapi karena kalbu nggak kelihatan, jadi kadang-kadang kita nggak nyadar. Tuh hati kita seperti apa? Kita kalau, aduh kok nggak enak sih, aduh kok gelisah sih, aduh kenapa sih, aduh kok sepertinya nggak nyaman, paling begitu aja. Dan kita nggak menyadari ketidaknyamanan itu sendiri karena apa? Nah ini kata Rasulullah, para sahabat bertanya, bagaimana untuk membersihkannya ya Rasulullah? Hati-hati kita terkadang berkarat. Dan para sahabat respek, hah, berkarat? Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya, kata sahabat? Kata Rasulullah, untuk membersihkannya Rasulullah, baginda menjawab dengan membaca Al-Quran dan mengingat hari kematian dan mengingat akan datangnya kematian. 1, 2, 1 Al-Quran, 2 mengingat kematian. Maaf teman-teman, kalau boleh Umi absen. Siapa yang di tasnya ada Al-Quran? Yang di tasnya ada Al-Quran? Oke. Nggak ada Al-Quran tapi ada HP aplikasi Quran. Alhamdulillah. Berarti insya Allah semua kita telah bertetangga dengan Al-Quran. Ada yang ingat enggak? Di rumahnya, di lemari buku, di rak buku, punya berapa Al-Quran? 3. Ada 3 Al-Quran di rak di rumah. Maaf, di rumah ada berapa orang? 4. 4 sama. Di rumah ada 3 Qurannya. Di bawah 1, di meja 1, di HP 1. Alhamdulillah. Oke, siapa yang naik angkot bis kota hari ini? Ada yang telinganya dijamu Al-Quran? Alhamdulillah. Ada yang dijamu dangdut? Subhanallah. Hati-hati dengan Al-Quran. Salah satu yang harus dihati-hatikan kata Rasulullah, la ya sayati zaman, akan datang suatu saat, suatu waktu, suatu episode di mana Al-Quran illa rasmuhu, kecuali tulisannya saja. Ya. Kita lihat di musola-musola ada Al-Quran sudah usang, jilidnya sudah hilang, halaman 1 sampai 5 udah nggak ada, halaman-halaman berikutnya sudah merengkel. Tahu merengkel? Sudah keriting di ujung-ujungnya gitu ya.
kita bilang, aduh ini Al-Quran. Ayo, kalau kita mengatakan, aduh ini Al-Quran, angkat, amankan yang sudah usang, ganti sama yang baru. Insya Allah ada yang mampir ke masalah itu. Ya Allah, Qurannya bagus. Nah, orang yang akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kita dikubur pun, salah satu di antaranya adalah orang yang berwakaf Al-Quran. Ya, banyak berapa wakaf insya Allah. Yang termasuk kalau bukan tugas insya Allah yang lainnya. Cuma Umi bilang kata hadis bahwa wakaf Al-Quran adalah bagian dari yang pahalanya akan mengalir walau kita sudah menjadi tanah di kuburan kita nanti. Nah, teman-teman sekalian, apapun caranya, dimanapun, bagaimanapun kondisinya, Al-Quran senantiasa ada dalam hati kita, menghiasi telinga-telinga kita, menghiasi mata-mata kita. Andai kata kita misalkan, aduh bawa Quran kadang-kadang gak enak, pengen ke toilet dulu, takut tidak terjaga etika kepada Al-Qurannya, tunda Al-Quran rasmu. Maksudnya, katakan jilidan bahwa HP kita yang ada aplikasi Qurannya masuk akal. Kalau ada yang bisa kenalin sama kita atau ada yang bikin nyaman, oke, kita silaturahim. Kalau tidak ada, klik alhamdulillahirabbil alamin. Sayang, Umi berkali-kali naik busway. Maaf, ini contoh aja saudara-saudara kita yang belum menginginkan jamuan tuntunan Allah gitu ya. Masuk busway sudah mah tidak duduk, sudah mah berkelantungan, klik Allah sepanjang jalan gini, pas keliling, masya Allah, bikin kotor hati, dah keliling, gak sengaja keliling, sedang Facebookan, sedang ganti status, sedang nulis macam-macam. Ya Allah, ya Allah. Sadarkah kita bahwa waktu yang Allah kasih tidak akan terulang 2 kali? Hari ini jam 10, hari Sabtu jam 10 tanggal 13, nggak bakal terulang besok dan Sabtu besok. Gak akan ada yang berani menjamin bahwa besok hari kita masih bisa duduk seperti ini menikmati jamuan Allah. Gak ada. Sia-sia luar biasa. Nah, kalau Umi kadang-kadang suka klik baca status-status. Kalau kira-kira ada yang miring-miring dan bisa diajak ke dalam hidayah Allah gitu ya, Umi klik, boleh diganti statusnya. Dan Allah gitu ya, dakwah selesai gitu ya, dakwah selesai, dakwah itu bukan di podium aja kan, dakwah selesai gitu ya, boleh diganti statusnya gitu. Terus buka gambar tayang gitu. Ada yang tidak nyaman dan sepertinya orangnya siap diluruskan. Pada ada Umi Habibah bisa. Maaf kalau yang namanya Umi Habibah. Gambar tayangnya kue ulang tahun dan anaknya sedang berdiri di situ pakai baju UKMC. Maaf, saya bilang, Bunda, Umi, boleh diganti gambar tayangnya? Ya, kenapa? Ya Allah, namanya Ummu Habibah. Gambar tayangnya yang pakai UKMC kurang relevan. Insya Allah kita ingatkan, insya Allah beliau paham. Dan kemarin malam Umi tulis BBM kepada seseorang, kalau boleh Umi sarankan, tolong jangan tulis ungkapan pribadi, kata hati, gundah gulana, keluh kesah, curhat di mana-mana, di Facebook, di status, di sejarah banget kan? Di mana Allahnya? Andai kata gundah gulananya hati kita, keinginan kita untuk curhat itu di macam-macam yang seperti ini, dan yakin tidak akan ada solusi. Kita dicontohkan Nabi Ibrahim kan? Bulan Dzulhijjah sebentar lagi kita dicontohkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gundah lesai. Gundahnya apa? Ya Allah, dakwahku, ubanku sudah bertambah, umurku sudah bertambah, istriku pun sudah tua. Dakwahku siapa yang akan melanjutkan? Gundah, kata istrinya, ayah atau Abi, mungkin kalau kita ke suami gitu. Sudahlah, kalau Siti Hajar kan bilang begitu ya.
Saudara ya, nikahi saja wanita hitam itu. Ada yang begitu? Enggak, Umi juga. Sudahlah, gak usah bermuram suci aja, gak usah berkeluh kesah aja, demi dakwahmu nikahi saja perempuan hitam itu. Kata Siti Syarah menganjurkan kepada Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar yang dimaksud. Kata Nabi Ibrahim, gak kayak kita. Kalau kita kan tajuk harta gitu ya, seneng dikituin sama istri kita. Kalau suami-suami kita kayaknya, ya benar, ya benar. Kalau suami-suami kita, kalau Ibrahim enggak, ya Allah, Bunda, beneran? Enggak. Aku enggak mau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Ini dhahibun ila rabbi sayahdin, kata Ibrahim. Aku akan pergi berdoa kepada Allah. Aku akan mengadu kepada Allah. Aku akan curhat kepada Allah tentang gundah gulanaku ini, tentang keinginanku memiliki pelanjut dakwahku nanti. Ini dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi ke suatu tempat untuk berceramah, berdoa kepada Allah. Yakin Allah sayahdin akan menunjuki. Maka apapun yang dilakukan Ibrahim semuanya ada dalam petunjuk Allah. Ini dhahibun ila rabbi sayahdi. Curhat pengen nunggu jodoh. Ada yang datang? Curhat pengen buka Facebook dan sebagainya. Apa saja. Ada yang kasih solusi terbaik selain dari Allah dan Al-Quran? Insyaallah. Ya. Kalau tak ada masalah di atas masalah. Ya. Ada yang ngasih solusi, tapi kemudian ada yang SMS lagi, masa suamiku pesnukan begitu? No, ternyata suami orang yang ngasih solusinya. Nah, hati-hati, pribadi seorang muslimah menjaga hati sangat luar biasa. Jadikan Al-Quran sebagai rujukan kita. Nih, kenapa kita harus sangat-sangat bermuhasabah dengan Al-Quran? Kenapa kita harus sangat-sangat berakrab dia dengan Al-Quran dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun? Al-Quran selalu dan selalu menjadi penghias segenap anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, di telinga kita, di mata kita, di hati kita terutama. Karena ya Allah, tak ada seorang pun di antara kita yang tidak akan masuk ke kubur. Benar? Ada yang matinya dibuang ke laut, ada yang nanti matinya pengen dibuang, dialurkan ke sungai, ada yang matinya pengen lain-lain selain dan kita semua masuk ke alam kubur, masuk ke lubang tanah itu. Maka kata alam kubur, maka kata lubang kubur mengatakan seperti ini, aku kuburan ingin menyampaikan kepada kalian semua, salah satu di antaranya ada, aku adalah hafrah, lubang yang sangat gelap. Lubang yang sangat gelap. Kan kuburan itu bisa jadi buat hamba Allah menjadi raudatun min riyadil jannah. Bisa jadi kuburan itu buat hamba-hamba yang tidak kenal dengan Allah menjadi kufarun min kufarin niran, menjadi sebuah belanga yang menjadi sebuah jurang, yang jurang itu adalah jurang dari bagian jurang-jurang yang ada di neraka. Tapi tetap kata kubur, aku adalah tempat yang sangat sunyi, aku adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah aku dengan cahaya Al-Quran. Suatu saat kita masuk ke kuburan kita, begitu ditutup, begitu selesai bertemu dengan malaikat munkar nakir yang menanyai kita di alam kubur, datanglah seorang pemuda yang ganteng. Kita bilang, ya Allah, ini siapa? Gak usah sungkan, walaupun aku seorang jejaka ganteng akan melihatin, tapi di sini aku adalah rahmat Allah. Aku adalah Al-Quran, aku adalah bacaanmu dulu, yang kini aku diperintahkan datang untuk menemanimu. Kuburan yang begitu gelap gulita menjadi kelip, makin terang. Oh, Al-Quran yang dulu kita baca. Atau kita sedang dalam kegelapan juga. Tahunya dari kejauhan, kelip, ada cahaya mendekat, makin terang, dan terang benderanglah kuburan kita. Katanya, apa nian ini yang menerangi kuburanku? Oh, aku adalah kuburan yang kau wakafkan dulu. Ada lagi datang cahaya dari kejauhan,
makin dekat, makin terang, makin dekat. Siapa juga di kau? Aku adalah bacaan Quran yang dibacakan anak-anakku yang kau tinggalkan. Waladun salihin yad'ulahu. Doa anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, insya Allah sampai kepada kita nanti. Itu Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Maaf di hadis dhaif, tapi mudah-mudahan jadi motivasi. Ya, Quran itu, surga itu melambaikan tangan buat 4 golongan. Yang mana yang 4 diantaranya Talibul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Andai surga ibarat tangan, ayo sini kalian yang rajin kenal dengan Al-Quran, ayo sini kalian yang hatinya selalu terdapat Al-Quran. Aku kangen dari dulu, ayo sini. Ya Allah, kita yang merindu surga sudah merindu didadahin lagi nih, ayo gitu ya. Bagaimana luar biasanya nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang diperuntukkan surganya Allah. Luar biasa, jaga hati selalu tertata dan selalu merindu kepada Al-Quran. InsyaAllah dengan Al-Quran kita akan diingatkan terhadap kematian yang tidak seorang pun akan bisa menghindar dari kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang saat kematian itu, kau minta instruksi sedetik saja untuk dimundurkan, gak bakal bisa. Kau minta, ya Allah aku sakit, ya Allah aku sakit, aku ya Allah gak kuat, ya Allah gak tahan, sekarang aja aku matikan. Gak ada yang bisa begitu. Kehendak Allah pada saatnya tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, dan setiap kita bakal menjalani jemputan terakhir, yaitu kematian. InsyaAllah Quran menjadi bekal kita, pengisi kalbu kita yang dijadikan syurganya Allah. InsyaAllah hati-hati yang selalu mewaspadai penyakit hati, diantaranya menjauhkan diri dan sifat iri dan hasad. Teman-teman ada yang tahu apa itu iri? Boleh. Siapa yang tahu definisi iri? Jangan-jangan selama ini ada di kita. Kalau tahu pun, ayo. Iri apa? Tahu nih yang begitu, tapi kayaknya nggak gimana ya ungkapinnya. Nah, gitu ya. Oke. Hasad apa hasad? Tahu nih, kayaknya yang begitu. Bener deh yang begitu, tapi berat banget ungkapinnya gimana ya susulan bahasanya. Oke, insyaallah berhusnuzon teman-teman tahu persis salah satu penyakit hati yang dua ini. Iri pasti berdampingan dengan hasad. Hasad adalah kelanjutan dari iri. Iri adalah qalbu yang tidak bisa suka dan tidak bisa menerima, alias tidak ridho saudaranya mendapatkan kenikmatan, saudaranya mendapatkan kebaikan, dan dia tidak suka. Ih, duit dari mana sih dia? Baru kemarin ganti TV, sekarang ganti kulkas lagi. Dari mana sih duitnya? Kok kayaknya nggak habis-habis? Hati-hati ibu-ibu. Kalau di tempat Umi di sini mah nggak ada, insyaallah gitu ya. Umi kan di kampung sono di Ciputat gitu ya. Aduh, tetangga tuh luar biasa gitu ya. Ya Allah, ada yang nganterin barang satu, desas-desus di belakang kita. Kita baru kemarin belian, sekarang dianterin anu lagi, uangnya kayak nggak habis-habisan. Dia nggak bisa terima. Dia nggak suka, bahkan sampai kepada titik dia nggak ridho orang lain saudaranya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan. Agak-agak mending kalau sekedar nggak suka, agak mending. Tapi kalau sudah ketingkatan yang lebih lanjut lagi, yaitu sifat hasad, penyakit hati yang lebih tinggi lagi. Sudah mati dah suka, orang lain mendapatkan kenikmatan, pengen merebut lagi kenikmatan itu beralih kepada dirinya. Ini namanya hasad. Ya Allah, luar biasa. Yang namanya hasad itu, ya Allah, sangat merusak segenap amal ibadah kita, sangat menghancurkan, sangat menodai. Ibarat susu sebelanga kena nira setitik, madu segentong.
masih ingat cerita seorang raja sedang menguji penyakit hati halayak masyarakatnya gitu ya. Kata sang raja, umumkan kepada semua masyarakatku, katakan besok pagi semuanya kumpul di lapangan bawa sesendok madu. Ini kan cerita-cerita di kalangan ahli tasawuf gitu ya. Subhanallah gitu ya. Bawa sesendok madu aja, nggak suruh sebotol, nggak suruh segentong, enggak. Sesendok aja. Semua datang membawa sesendok. Dan hampir banyak di hati-hatinya berpikir begini, susah amat nyari madu. Kan kalau sekian ratus orang, aku sendiri yang air isinya sendok, kan gak ketahuan. Ada seorang yang berpikir, aku gak bawa madu, cuma air aja sesendok, dimasukkan ke gentong yang ceritanya perintah raja itu. Ternyata apa yang terjadi? Keesokan harinya isi gentong diperiksa, apa yang terjadi? Gentong itu isinya semua air. Ternyata semua hati berkata, kan sesendok air mak gak kentara di dalam satu gentong madu. Subhanallah. Kata sang raja, ya Allah, innalillahi. Ternyata beginilah hati rakyatku selama ini. Nah, gitu ya. Ya Allah, luar biasa. Hati itu tidak bisa dinilai selain dari diri kita yang menilai. Hati-hati dengan iri dan hasud ini. Padahal sekian kali bilang semakin hilang rasa syukur nikmatnya doa. Oke. Suatu ketika Rasulullah sedang menunggu waktu sholat, ceritanya bercengkerama dengan sahabatnya, ngobrol gitu, menunggu waktu sholat, ngobrol bermakna. Kalau sahabat dengan Rasulullah gitu, ngobrol ilmu, ngobrol hukum Allah, ngobrol segala macam yang sifatnya tarbiyah Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah berkata, jangan berisik. Dengan cerita ini, jangan berisik. Sebentar lagi akan lewat di hadapan kita salah satu penduduk surga. Rasulullah, jangan berisik. Sebentar lagi akan lewat di hadapan kita salah seorang penduduk surga. Kata Rasulullah. Sahabat berdiam, berhenti ngobrolnya, kemudian saling, siapa ya yang dimaksud Rasulullah? Kan kita kadang-kadang suka gak pede, pasti yang lain. Kadang-kadang jangan aku. Kemarin ada team building yang begini, silahkan atur barisan yang paling gemuk di depan. Yang merasa paling gemuk aku kan, langsung ke depan kan. Terus udah selesai itu, udah yang gemuk, yang ada yang terus ganti posisi, yang paling soleh di depan. Semua yang paling soleh, enggak aku di belakang aja, enggak aku di belakang aja. Kata instrukturnya, alhamdulillah semua kita soleh dan tawadu. Kenapa? Gak ada yang mau baris di depan, gak ada yang mau mengaku paling soleh. Alhamdulillah, berarti hati kita sudah dihiasi tawadu. Kata instrukturnya gitu. Sahabat berdiri kan, siapa ya? Bentar lagi. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki, penampilannya sederhana, dia baru saja usai berwudu dan janggutnya itu masih basah. Kalau bahasa kita ngejinjing, bawa sendal jepit gitu ya, ibaratnya begitu, bawa sendal jepit tangan kirinya, janggutnya terus, tangannya terus tinggal sambil melingkar. Sudah, kalian lihat, dia penduduk surga. Kata sahabat Allah, itu kan apa kehebatan dia? Bagaimana amal dia? Apa yang membuat dia Rasulullah jamin sebagai penduduk surga? Aku nggak melihat apa-apa dari dia. Salat, masuk ke masjid biasa, seperti kita. Apa biasa, waktu pulang biasa. Gak suka dia itu misalkan orang lain pulang dari masjid dia masih sujud. Enggak, kata sahabat Allah, apa ya? Semua bertanya-tanya. Hari berikutnya kan datang bentar lagi
salah seorang di antara kita, saudara kita yang penduduk surga. Sahabat yang gimana lagi ya sekarang? Yang gimana lagi ya sekarang? Berdiam dan ternyata dalam lama kemudian datanglah laki-laki yang tadi dari golongan Ansor, sama, jingjing sendal jepit, bajunya sederhana, sikapnya biasa-biasa saja, dan apakah dia dijamin jadi penduduk surga karena mengelus janggut? Enggak. Apakah karena dia janggutnya panjang? Juga enggak. Apakah karena sendal jepitnya? Apakah karena air wudhunya masih basah? Enggak, ternyata bukan itu. 2 kali. Hari ketiga berikutnya kata Rasul, sebentar lagi akan datang saudara kita yang dijamin menjadi penduduk surga. Sahabat yang, ya Allah, geningan yang kemarin. 3 kali berturut-turut Rasulullah dia mengatakan bahwa dia adalah penduduk surga. Apa gerangan yang menjadikan Allah menjamin dia sebagai penduduk surga? Penasaran? Abdullah bin Amr bin As penasaran, pengen tahu apa gerangan yang membuat Rasulullah berani menjamin bahwa orang itu yang sangat sederhana, yang ibadahnya biasa-biasa saja, dikatakan sebagai penduduk surga. Pengen tahu, penasaran ya Rasulullah? Aku pengen tahu. Aku pengen seperti dia. Apa gerangan rahasia dia sehingga kau jamin dia adalah penduduk surga? Assalamualaikum, Bulan. Maaf, saya Abdullah bin Am. Bolehkah saya ikut ke rumahmu? Menginap di rumahmu? Oh, alhamdulillah, aku senang sekali, mangga, silahkan. Kalau bahasa kita gitu, mangga silahkan. Akhirnya ikutlah. Malam ke-1, malam kedua, malam ketiga, Abdullah bin Amr ini tidak menemukan apa-apa yang istimewa dari pribadi seorang laki-laki ini. Dia bilang, bangun malam, aku duluan. Tahajud, banyakkan aku. Bahkan, ya, puasa juga, dia tidak puasa tiap hari gitu. Kata Abdullah bin Amr, apa ya gitu. Akhirnya dia hilang kesabarannya, namanya jadi kemanusiaan gitu ya. Sudahlah, aku sampai di sini aja, 3 hari cukup. Aku mempertanyakan siapa dia dan kenapa dia dijamin jadi penduduk surga, gitu kan? Akhirnya berpamitan, Bulan, aku pengen pulang. Aku sudah mondok 3 hari, 3 malam di sini. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan sebetulnya kepada kau. Rasulullah pernah mengatakan kepada kami bahwa kau adalah salah satu penduduk surganya Allah. Tapi 3 hari aku nginep di rumahmu, aku tidak menemukan apa-apa. Artinya sesuatu yang istimewa dari kebanyakan yang dilakukan orang-orang soleh. Rahasianya apa? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan itu. Kata si Bulan, aku tidak punya kehebatan apa-apa. Sama seperti yang lain. Saat waktu sholat aku ngantri ke masjid. Saat ada panggilan apa aku ikut bersama mereka. Biasa-biasa saja katanya. Gak ada yang aneh-aneh. Oh, Rasulullah mengatakan begitu toh. Aku sendiri gak tahu. Dah, kata Abdullah ini, sudah aku mau pulang. Berpamitan lah. Langkah, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, kira-kira sekian meter. Si Bulan tadi manggil, sini, balik, sini. Dipanggil lagi Abdullah bin Amr ini. Balik lagi. Kenapa? Aku memang bukan orang hebat, tidak punya kehebatan apapun yang bisa menjadi aku penghuni surga ini. Tapi cuma aku tidak pernah iri dan hasad kepada siapapun yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, iri, hasud tidak pernah menjangkiti hatinya, dan dia tidak pernah membiarkan hatinya terpedaya dengan penyakit iri dan hasud ini. Sehingga Rasulullah menjanjikan dia adalah penduduk surga.
Ayo sayang teman-teman, kita semuanya ya Allah, iri hasud ini luar biasa, menjadi cikal bakal penyakit hati. Salah satu di antaranya adalah iri dan hasud ini. Kalau sudah iri, hasud, merembet kepada apa? Merembet kepada hilangnya nilai syukur dalam hati kita, merembet kepada timbulnya takabur dalam hati kita, merembet kepada penyakit-penyakit lainnya yang akan berkumpul menjadikan hati kita gelap gulita dari kebenaran. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan kita ditolong Allah. Dan kita sebagai muslimah rentan sangat dengan apa yang namanya iri hati. Ya, semua kita, makanya kita harus senantiasa mengatakan kepada Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, aku tiada daya upaya ya Allah untuk menunaikan pengabdian kepadamu dengan sepenuh hati, mukhlishina lahuddin. Tapi aku yakin kau akan menolong aku menjadi hamba-hamba yang mukhlishina. Hati yang selalu mencoba, berusaha dan berusaha, menancapkan azam. Dari azam merambah kepada tekad, dari tekad merambah kepada ikhtiar. Ya, agar apa? Agar di hatinya selalu tertambat untuk bisa saum dan salat malam. Ya, insya Allah nih, satu azam. Ya Allah, nanti malam aku pengen bangun malam, pengen menyampaikan doaku kepadamu, pengen bercengkrama dalam sujud-sujudku. Kata di hati kita menginginkan itu, berarti kita berazam. Sudah berazam, ganti, bukan hanya sekadar azam tapi tekad. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, aku tidur dengan namamu, bangunkan aku dengan syukur kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong bangunkan aku pada waktu yang tepat. 3 hari yang lalu dan hampir setiap malam, mudah-mudahan Allah jaga istiqomahannya. Kadang Umi, kadang teman-teman di grup BBM, SMS-nya begini, assalamualaikum saudaraku. Kalau dulu di Bandung, di Danau Tauhid ada tahajud kok. Ya, pernah episode itu gitu ya. Ada tahajud kok jam 3 malam, telepon kita di rumah bunyi. Zaman dulu belum ada HP. Umi juga nggak punya HP, nggak kenal apa itu HP. Tahun kekinian setelah punya Salim anak pertama baru kenal gitu kan. Dulu sangat terbatas. HP telepon kita itu jam 3 malam berdiri dan kita sudah connect. Gak ada yang mengangkat satu pun, karena kalau diangkat makan pulsa gitu kan. Subhanallah gitu ya. Itu radio mengkondisikan jamaah semuanya ada dalam kondisi jamaah tahajud kon. Jam 3 malam telepon rumah-rumah bunyi semua. Tetangga kiri kanan kedengeran kring. Dulu kayak begitu ya. Kring. Sudah telepon kita yang bunyi, telepon sebelah lagi, telepon sebelah lagi, semua kring bunyi. Kita sadar bahwa kita sudah connect menjadi bagian dari jamaah tahajud dulu. Kalau alam sudah lama nggak ke Bandung, sepertinya sekarang masih ada tapi dalam bentuk seperti apa nggak ngerti ini. Cuma dulu itu ada tahajud ada komunitas tahajud jam 3 malam bunyi semua, dan alhamdulillah dari lisan dari kolbu yang merindukan berjumpa dengan Allah tetap ucap, ya Allah, makasih ya Allah telah kau bangunkan aku pada waktu yang tepat. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah kau beri kekuatan aku untuk bangun. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah kau bukakan mata ini, bisa bangun dalam keadaan sehat, bisa melangkahkan kaki untuk berwudu, bisa mengangkat tangan dan menghadirkan hati untuk bermunajat kepadamu pada waktu yang kau muliakan ya Allah. Umi BBM teman, kadang kalau Umi sempat Umi yang BBM gitu ya, kadang teman-teman kita punya grup tilawah, nggak banyak, 20-25 orang tapi konten. Mudah-mudahan jadi jalan dakwah gitu ya. Teman-teman yang baru dapat hidayah, ya Allah mudah-mudahan tuntun istiqomah. Saat menjelang tidur Umi kirimi SMS. Assalamualaikum saudaraku. Ayo kita tutup istirahat tidur, kita awali istirahat tidur kita dengan doa.
Satu dengan doa koma. Doa apa? Semoga Allah merahmati tidur kita, memberikan kenikmatan dalam segenap tidur istirahat kita. Kemudian Allah membangunkan kita pada waktu yang tepat dalam keadaan sehat walafiat. Allah pun menjamu kita dengan jamuan kenikmatan salat malam. Allah pun menjamu kita dengan kenikmatan bermunajat kepadamu dengan segenap doa-doa kita. Dah, satu kirim, kedua kirim. Siapapun di antara kita yang terbangun duluan, bangunkan kita ya. Nanti bikin tim. Bangunkan kita ya. Dah, kirim dua-duanya. Klik, 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 masuk semua. Alhamdulillah mi insyaallah la haula wala quwata illa billah. Kompak semua. Jawabannya alhamdulillah mi insyaallah la haula wala quwata illa billah. Kita menyerahkan diri kepada Allah, tawakal saat kita akan tidur. Ya Allah, aku pengen tahajud. La haula wala quwata. Aku tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan untuk menunaikan ibadah pengabdian kepadamu. Illa kecuali dengan pertolongan Allah, termasuk kita menghindarkan diri dari kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah. Hanya Allah yang menolong kita. Jadi konteks kita itu selalu hati bergantung kepada Allah dalam kebaikan dan dalam keburukan, selalu bergantung, minta tolong dan minta tolong kepada Allah. Kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Satu, dari sebagian waktu malam yang Allah berikan kepada engkau, fatahajjat, bertahajudlah, lakukan salat malam, nafilatallah, itu adalah keuntunganmu, itu adalah lebihmu, itu adalah bukan keselamatan, kalau keselamatan fardu, keuntunganmu, kelebihanmu, dan itu adalah kemuliaan. Ibadah sunnah itu adalah ibadah yang akan memberikan keuntungan kepada kita. Kenapa? Karena kalau ibadah fardu hanya menjadi selamat aja. Kita sebagai seorang hamba punya kewajiban kepada Allah, kita tunaikan, dan itu ikhlas. Kita berpikir, ya Allah, aku dikasih umur 40 tahun, 50 tahun, kalau hanya sekedar aku lakukan kewajibanku kepada Engkau, berarti aku hanya dijamin menjadi orang yang selamat sebagai seorang hamba. Lantas apa yang akan menjadi milikku? Maka kata Allah, nafilatal lak. Mudah-mudahan apa? Kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu yang akan menguntungkan bagimu. Berikutnya Allah menandaskan, asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Ya Allah, Allah sampai mengatakan Mahmuda, ayo. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Artinya kolbu-kolbu yang bergantung, yang selalu tertambat untuk waktu malam bisa bertemu Allah, bisa bercengkrama dengan Allah, dengan tahajud-tahajudnya, dengan qiyamul lailnya. Insya Allah hati-hati itu akan ditempatkan di sisi Allah pada tempat yang sangat mulia, surganya Allah. Ya Allah, jangankan nanti wajah kita berzina sebagai pertanda aura tahajud kita. Sekarang aja di dunia kita lihat, ya, cantik, dipandang, catat anggun, wajahnya aura ketakwaan, aura kesalahan itu. Ya Allah, kalau sedang hati galau, sedang garing, kadang-kadang hati suka garing ya, gak nyaman gitu kan, kadang-kadang begitu assalamualaikum apa, buka kenanya kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Sudah cukup dengan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kita pengen dengar yang lebih lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika. Tidak cukup dengan istighfar singkat, tapi kita katakan kepada Allah, ya Allah, aku
menuju pengampunanmu dengan sayyidul istighfar. Ada hati kita lagi nyaman, biasanya begitu. Biasanya begitu. Setelah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku persembahkan sayyidul istighfar dengan segenap kalbuku, insya Allah begitu terbangun pagi harinya, beraktivitas pagi harinya, Allah kecantikan, kesolehan, ketakwaan, ketentraman hidup itu ada pada wajah-wajah kita, perilaku kita, karena biasanya ada hati kita yang sudah takarub dengan Allah. Aduh, ya Allah, andai kita sekarang berusia 20 tahun, balik kita 15 tahun, 5 tahun kita menjadi manusia balik yang mukallaf di sisi Allah, sudah berapakah catatan kita menjadi hamba yang disayang Allah? Andai kata kita sekarang berumur 40 tahun, dulu kita balik 15 tahun, berapa? 25 tahun, dipakai apa kita umur kepada Allah? Akankah kita sanggup mempertanggungjawabkan nikmat umur ini di hadapan Allah saat malaikat munkar nakir menanyai kita? Ya Allah, luar biasa. Ayo kita berlomba menjadikan hati-hati kita berlomba pengen menjadi orang-orang yang beruntung dengan nafilatan la asa ayyab asa kama mahmud. Bukan Ramadan saja. Kita lihat di Masjid Darut Tauhid dulu lagi di Bandung. Di Darut Tauhid itu kalau teteh bilang, teh nenek bilang, teteh bermimpi gitu. Kebetulan tadi malam nggak pulang, lagi tugas keluar kota. Teteh mimpi apa teteh? Teteh mimpi ada merpati yang cantik sekali di atas menara masjid kita. Allah gitu. Ya Allah teteh, semoga jadi bagian dari firasatal mu'min. Kan kata Rasulullah gitu ya, ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah, berwaspadalah dan bertakbir yang baiklah dengan mimpi-mimpi orang yang takwa gitu ya. Kalau yang mimpinya teh ini rasanya Umi tahu, teteh luar biasa ibadahnya gitu ya. Yang Umi tahu gitu. Jadi subhanallah teh, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kemudian kita dibiasakan seluruh sivitas dan tauhid, seluruh sivitas dan tauhid baik santri ataupun santri karya, salah satu kewajibannya adalah punya buku, punya tasbih, saum Senin Kamis, saum Senin Kamis dan duha tahajud. Satu malam tidak tahajud, kalau Adi bilang yang itu Adi, Umi kata bunda, kalau satu hari saja kita tahajud, maka muka kita ini akan terluka. Satu malam lagi tidak tahajud, muka kita akan tambah lebih. Satu malam lagi tidak tahajud, muka kita akan jadi rombeng, Umi. Nanti lagi di pesantren, diajarin tahajud, siapa? Mungkin cara menerangkan kepada anak-anak bentuk kemuliaan itu dalam bentuk yang real, bahwa yang bertahajud itu akan cantik, bahwa yang bertahajud itu auranya memancar, bahwa yang begitu mengajarinnya gitu. Tapi subhanallah, tahajud itu segala dari bagian keberuntungan seorang hamba. Teman-teman ada yang sudah istiqomah, mudah-mudahan Allah jaga. Ya, kenapa? Aduh, luar biasa. Teman-teman ada yang baru dengar, atau teman-teman ada yang masih kadang nikmat, kadang mau bangun juga garing gitu. Kita suka ada episodenya begitu. Hati-hati, hati kita sedang sakit atau hati kita sedang selamat, hati kita sedang soleh, hati kita sedang sehat. Nah ini saja kuncinya gitu ya. Hati-hati semuanya. Saat kita berlomba-lomba, hati kita terus sangat-sangat itu dengan perbuatan sunnah, maka berarti kita adalah dijanjikan Allah akan menempati tempat yang mulia di dunia ataupun di akhirat. Kembali, qalbu yang akan menempati syurganya Allah adalah qalbu yang selalu dijaga dari penyakit hati. Yang manakah itu?
kali ini sangat diwanti-wanti dalam Al-Quran. Hati yang selalu menjaga dan dijaga, menjauhkan dari hati yang berprasangka. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah. Apa kata? Jauhilah perintah amar. Al-aslu fil amri lil wujud. Asal dari kata perintah itu menunjukkan wajib. Kalau ingat kepada kaidah itu rasanya ya Allah gitu ya. Ini perintah Allah dan menunjukkan kepada wajib untuk ditunaikan. Perintah untuk apa? Perintah itu ada dua, perintah untuk dilaksanakan dan perintah untuk dijauhi. Dan amar yang satu ini, perintah yang satu ini adalah perintah untuk menjauhi. Menjauhi yang mana? Katsiran minadh-dhann, kebanyakan dari berburuk sangka. Jangan suka membiarkan hati ini berceloteh. Kalau kata orang Sunda mah garecok. Kalau kata kita apa? Recok. Apa rame? Kata kita apa pokoknya mah berceloteh tuh hati kita tuh rame, sedang ngobrol gitu, sedang berceloteh, sedang berkerusuk-kerusuk gitu kan. Tentang apa? Tentang berburuk sangka. Katsiran minadh-dhann, tentang berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhann isma, sesungguhnya sebagian dari prasangka hati itu adalah dosa. Mana yang prasangka hati yang termasuk perbuatan dosa? Yaitu yang berburuk sangka. Ya Allah, dan ini adalah rentan jadi penyakit kebanyakan muslim. Kita berkumpul di satu tempat, rasanya nggak ada, Umi lihat, oh ada deh, kuning, pink, oh pink ada, ungu ada sama, tapi kebanyakannya nggak sama. Kecil saja di hati kita. Ya Allah, siang hari begini, pakai hitam, kebayang gitu loh panasnya. Ya Allah, pakai merah. Ya Allah, pakai lipstik. Ya Allah, itu dia. Subhanallah, hati kita tuh selalu recok terus, hati berkata-kata walaupun tidak dikatakan. Kenapa? Konon ada sebuah alkisah. Anggapannya kita apa ya? Kita tauladan. Yang daripada kasia dan buaya gini-gini. Ceritanya ada seorang wanita yang minta izin ke suaminya, dan keluar, ngapain? Mau keluar, oh itu teman-teman ada ceramah kajian di lapangan. Kita gitu kan? Minta izin, ya. Satu bang, sekali ini aja izinin, kata suaminya. Nah itu melakukan syaratnya. Apa sih syaratnya? Apa sih syaratnya? Pokoknya kamu boleh keluar dengan syarat tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata. Kata istri, yes, sanggup. Enggak, aku nggak bakal ngomong apa-apa. Asal izinkan aja keluar, mau lihat Ustaz Jeffrey di lapangan, di belakang kita dulu lagi ada. Ceritanya diizinkan keluar dengan teman-temannya. Ya, kata pas pulang udah selesai ceritanya. Cuma, istiqo udah pulang. Apa kabar? Selamat. Yes, aku selamat. Apa yang selamat? Aku bisa menunaikan syarat. Syaratnya mana? Kata sepanjang jalan dan aku gak berkata-kata. Ini cerita Sufi, ceritanya yang benar mas, aku gak ngomong apa-apa. Enggak sama sekali. Aku ingat pesanmu tadi, aku gak boleh berkata-kata. Nah gitu. Coba ambil baskom, kata suami, baskom yang badan, baskom, dan itu kata suami, coba betul dah. Ya Allah, suatu suaminya cuma berubah. Apa yang terjadi? Kenapa sampai begitu? Kata suaminya, lihat, bukan hanya air ludah, tapi kamu muntah darah. Petanda salah praduga.
Kau memang tidak berkata-kata secara lahiriah, mengatakan banyak kata alias ngobrol ngalor ngidul gitu ya, ngomongin ngomongin alor gitu enggak. Tapi hatimu lebih dari sekadar berkata, tapi sangat luar biasa sehingga bukan hanya meludah tapi muntah. Artinya berhubungan dengan yang namanya penyakit hati bukan sekedar kita berpikir ya Allah aku harus jaga lisan, ya Allah aku harus jaga pandangan, ya Allah aku harus tidak berburuk sangka, bukan sekedar itu. Kalau bisa jadi yang harus kita waspadai, lisan kita tidak gibah, lisan kita tidak namimah, dan hati kita pun tidak berkata-kata alias kata hati. Artinya ada penyakit dalam hati ini yang gibah itu, namimah itu adanya dalam hati, tapi menggerogoti hati kita. Dan itu kita tidak sadari karena kita lebih intens kepada yang lahiriah. Aku nggak ngomong mas, aku nggak gibah, aku nggak iri hati, aku nggak ngerecokin kok, aku nggak namimah, enggak. Padahal hati kita jauh banyak melakukan itu semuanya. Maka salah satu tuntunannya dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni. Kuncinya jangan berburuk sangka aja. Karena berburuk sangka nanti merembet. Kenapa ya si Anu sekarang berhenti kuliahnya? Kenapa ya si Anu kok nggak diantar suaminya berangkat ke kantor? Kenapa ya si Anu sekarang ngojek? Kenapa ya? Subhanallah. Inna ba'dadh berburuk sangka bisa jadi pangkal dari sekian penyakit hati berikut. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Sahabat-sahabat, andai kata ada yang lupa, dari kita mulai masuk ke ruangan ini sampai kita duduk, sampai kita berjam-jam, tangan Umi juga udah mulai pegel nih gitu ya. Subhanallah gitu ya. Lupa dengan sesuatu. Apa itu? Hati kita mengatakan, ya Allah, aku datang ke Ar-Rahman, aku duduk di majelis, aku berada di majelis ilmu, di majelis zikir. Tambahan niatku selain dari sholawat ini dan zikir kepadamu, juga aku niatkan silaturahim dalam rangka menjalin ukhuwah. Maaf, kenal teman sebelah? Alhamdulillah, Masya Allah. Kenal teman sebelah? Udah kenalan? Sempat mengucapkan salam ketika mau duduk? Maaf, Umi itu pengen bercerita tentang ukhuwah, tentang silaturahim. Kalau kita memaknai silaturahim itu pasti halal bihalal, pasti reuni, pasti apa gitu ya, itu silaturahim. Subhanallah, luar biasa. Rabu yang lalu, malam Kamis yang lalu, Umi sempat diundang seseorang untuk bertemu dengan majlisnya, dengan ibu-ibu majlisnya. Itu tetangga Umi di Serua Indah. Ibu yang ngundang ini tinggalnya di Kedau. Nanti kalau teman-teman daerah Ciputat ya, ada Uin, kemudian ada Pasar Ciputat, ada Ramayana, nyebrang, ada jalan yang arah Jombang, di situ ada jalan Kedau, dan sebelahnya ada jalan Serua Indah, tempat Darut Tauhid Serua gitu. Nah, Umi aja sampai nggak tahu namanya perumahan Taman Kedau. Lewat tiap hari tapi nggak ngerti di mana itu. Umi aja nggak tahu, dan termasuk teman Umi ini juga nggak tahu. Bulan Ramadan Umi berangkat ke Bandung ngurus ijazah. Kemudian pas pulang, ya Allah, nggak bisa ya Allah, ijazahku tinggal, nah, dosennya nggak ada, mau tanda tangan nggak bisa, udah ketinggal ya Allah, telepon adik harus diambil nanti dan lain sebagainya, sudah dikondisikan, nggak bisa, aku harus amanah hari ini jam 2 harus ada di rumah sakit Hermina Kedau. Umi sudah janji hari ini harus ketemu dengan teman-teman aktivitas rumah sakit Hermina. Ramadan lah, gak mungkin Umi batalkan, gak mungkin Umi telepon, gak mungkin sudah sebulan yang lalu mereka menjadwalkan. Masya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Dari Cibiru
Lah, angkot lah, Masya Allah Mas. Taksi Pak, ya, Insya Allah masa taksi ke lebih panjang 200.000, rasanya nggak logis. Aku dibantu loh dulu lama, dan nggak mungkin sekarang 200.000 yang dulu cuma 15.000. Subhanallah, nggak begitu nyaman lah di hati diminta 200.000. Infak ya infak, tapi bayar mobil ya bayar mobil gitu lah ya. Subhanallah ya. Udah, kata si abang angkot, Bu, mau nggak saya antar sampai lebih panjang? Iya. Oke, udah jalan Mas, udah sendiri. Apa lebih panjang? Ya Allah, ya Allah. Harus amanah ya Allah, kedaung ya Allah, buah hati ya Allah. Ya Allah, tolong mudahkan perjalanan ini sudah nyantol hati. Begitu masuk ke terminal, klik ada ya Allah. Maaf, saya ikut. Udah, ceritanya benar bisa. Begitu duduk, duduk. Alhamdulillah, alamin, mudah-mudahan sampai pada waktu yang tepat dengan tujuan menunaikan amanah ya Allah. Tidak lama kemudian ada ibu-ibu duduk samping bahasanya apa? Assalamualaikum, boleh saya duduk di sebelah? Waalaikumsalam, Bunda, mangga silahkan. Enak mulai, ketemu saja sudah mulai enak katanya. Mau ke Jakarta Bunda? Ya, di mana? Oh, di Atas. Bunda, saya ada amanah yang lain. Nah, klik HP. Oh iya, mangga silahkan. Dan saya tilawah pakai HP. Yang sebelah ini nggak lama kemudian dia mengeluarkan Qurannya dari tasnya. Quran dari tasnya. Saya sih udah nggak kelihatan kalau baca di HP kecil. Sabar Quran, targetan 1 juz sehari. Alhamdulillah. Kita kok sama-sama tilawah di sini. Diselang, tidak lagi. Mau kemana ke Jakartanya terus? Ya Allah, tukeran nomor. Ketemulah dengan jamaah yang luar biasa. Ketika Umi sampai di jamaah itu, yang aromanya apa? Aroma ketakwaan, aroma kesolehan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Subhanallah, lihat, ya Allah, pas sudah selesai, Bunda, memang baca Quran jamaah di sini begitu ya? Ya Umi, alhamdulillah kita dituntun dari awal baca Qurannya tartil seperti itu. Alhamdulillah. Umi ingat ke jamaah Umi disuruh kalau malam Jumat Yasin, Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Allah surat yang besar. Ya Allah, kita aja gak kekejar apalagi nenek-nenek. Subhanallah gitu ya. Ya Allah, Umi bisa dipertemukan dengan aura ketakwaan, dengan aura kesolehan, dengan aura ilmu yang lebih benar lagi baca Qur'annya dari jalan silaturahim. Salah. Awalnya apa kalau kata Abi? Senyum dulu. Kemudian Assalamualaikum. Udah salah? Siapa? Dari mana teh? Allah Akbar ya, sepele itu. Dan jadi kontak entertainment dimanapun. Senyum, salam, sapa. Nah ini yang ukhuwah kita enteng sebetulnya. Cuma kadang-kadang daripada praktek kita lebih jago dalil. Betul nggak? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apal dalil itu di kepala. Tapi prakteknya mau senyum duluan mahal, mau salam gengsi takut soal limbah, apalagi mau nyapa duluan. Ya Allah, kayaknya pegang beban batu berat di punggung kita, mau senyum duluan gitu ya. Subhanallah. Senyum dulu, sabar sumuka di akhirah sedangkan. Assalamualaikum teh, mau ke Ar-Rahman? Ya, kita bareng-bareng. Sudah salam. Tadi kan sampanya ke Ar-Rahman, alhamdulillah. Ketemu duduk di sini. Alhamdulillah kita nambah teman. Tukeran nomor, gantian BBM ASS. Yang itu adalah dakwah, ukhuwah terjalin saling mengasihi. Ya Rabbana. Oke. Kata Rasulullah, di antara hamba Allah ada yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Hati-hati. Kedudukan mulia di sisi Allah.
yang membuat para nabi dan para syuhada ini. Syuhada itu orang yang dijamin Allah, nabi itu orang yang dijamin Allah, tapi mereka masih ngiri. Ini dalam kebaikan, hati-hati. Masih ngiri kepada orang yang dijanjikan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah ini. Kemudian mereka bertanya, siapakah ya Rasulullah mereka itu? Kata Rasulullah, di antara hamba Allah ada yang akan mendapatkan kedudukan mulia. Kata sahabat, Allah, siapa ya Rasulullah? Wah, ngiri kan? Kalau para sahabat selalu kesengsem, selalu ngiri, selalu ingin terhadap kebaikan dan kebaikan itu. Kata Rasulullah, mereka yang saling mengasihi karena Allah, bukan karena urusan dunia. Wajah mereka bercahaya, tenang, adem, beraura luar biasa, dan tenang di saat banyak orang yang teramat khawatir dan gelisah. Ya Allah, begitu orang-orang nanti dibangkitkan dari kubur, mereka gelisah, aduh, trompet sangkakala sudah bunyi. Ya Allah, jangan-jangan kita nggak pakai busur, jangan-jangan kita jalan kakinya itu pakai dengkul, jangan-jangan semua khawatir, jangan. Kemudian saat mereka khawatir berkumpul di padang mahsyar, saat mereka khawatir menapaki sirat, saat mereka khawatir menggalau, khawatir takut dan lain sebagainya, kekhawatiran yang memuncak saat mereka menerima buku catatan Muhammad. Dan orang ini adalah orang yang terhindar dari segenap kekhawatiran dan kegelisahan itu. Bahkan wajahnya berbalik 180 derajat, bercahaya dan berbinar, penuh catatan-catatan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu telah kau muliakan aku pada waktu ini. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang saling mengasihi karena Allah. Ya, subhanallah, mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini bagian dari cara kita menjemput kemuliaan di sisi Allah nanti. Ya, insyaallah. Nanti mah gitu ya, salam cium sapa. Kita tutup dengan doa, semoga Allah SWT menolong kita untuk selalu dituntun bisa menjaga hati-hati kita, untuk selalu ditolong Allah bisa mengobati dan menyembuhkan segenap penyakit hati kita, dan untuk selalu dituntun Allah menjadi orang yang merindu menjadi kekasih Allah dan dikumpulkan di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Allahumma tsabbit imanana wa tawaffana 'alal imani wal islam. Allahumma tsabbit imanana wa tawaffana 'alal imani wal islam. Allahumma tsabbit imanana wa tawaffana 'alal imani wal islam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal 'afwu minkum. Maaf yang Umi haram, segenap kesalahan semoga Allah ampuni.
Segenap kekurangan semoga Allah tambahkan dari media lain. Atas nama pribadi semoga Allah mengampuni dan teman-teman maafkan atas segala kesilapannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.